Jadi rakyat, konsumen kita mensubsidi Pertamina kan. Tapi sudah disubsidi pun masih rugi, Pak. 11,3 triliun. Baru-baru ini kita sudah mendengar ya bahwa Pertamina ada rugi sekitar 11,3 kalau nggak salah, 11,3 triliun pada kuartal pertama tahun 2020. Padahal kuartal pertama tahun 2019 itu Pertamina itu masih untung sekitar 9,7 triliun. Jadi ini seperti bumi sama langit ya. Ruginya juga nggak tanggung-tanggung. Dalam dunia migas ya, perusahaan-perusahaan migas di dunia ini ya terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang namanya International Oil Company (IOC) ya, itu ada ExxonMobil, BP, Shell, Total, ConocoPhillips, Chevron dan lain-lain. Kemudian kelompok yang kedua adalah National Oil Company ya, seperti contohnya Pertamina, Petronas, Sinopec, Indian Oil Company, Petrobras, Brazil, PSDVA, Venezuela, Qatar Petroleum, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam pandemi corona ini, hampir semua perusahaan migas terkena dampaknya, terutama dari segi kinerja keuangannya. Namun demikian, pada kuartal pertama, untuk National Oil Company, Pertamina itu ada rugi 11,3 triliun. Nah, bagaimana National Oil Company yang lain ya? Seperti Petronas itu masih untung. Kemudian PTT Thailand juga masih untung, Mbak. Ya. Indian Oil Company juga masih untung. Ya. Sinopec Cina pun masih untung. Jadi kalau dikatakan penyebabnya corona, ya tapi kenapa orang lain kok masih untung gitu? Ya memang seperti penjelasan dari Pertamina sendiri, kerugian ini disebabkan oleh 3 faktor utama ya. Yang pertama adalah turunnya harga minyak. Kemudian dengan adanya corona ini COVID-19 itu demand atau permintaan akan bahan bakar atau BBM itu turun ya, turun secara signifikan. Kemudian yang ketiga, naiknya kurs dolar. Karena semua transaksi migas itu dalam US dollar ya. Jadi 3 faktor utama ini memang benar ya, itu benar adanya, dan ini juga dialami oleh perusahaan-perusahaan yang lain ya. Yang saya soroti sebenarnya kenapa ini kok bisa rugi kan gitu. Sebenarnya kondisi keuangan Pertamina yang menurut yang saya baca ya, ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pengeluaran-pengeluaran di tahun-tahun sebelumnya yang berdampak tahun ini. Satu contoh misalnya Blok Rokan itu nanti akan diambil alih tahun 2021. Tetapi signature bonusnya sudah dibayarkan sekitar 780-an juta US dollar atau sekitar 11,3 triliun. Nah, itu artinya uang keluar ya. Uang keluar masuk ke pemerintah gitu. Itu tahun 2018-2019 ya. Sebenarnya di sini Pertamina harus juga melobi pemerintah sebenarnya ya, karena hakikatnya kembalinya Blok Rokan ini ya merupakan haknya Pertamina ya, haknya Pertamina untuk mengelola ya, sesuai dengan pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya itu bisa. Jadi jangan menunjukkan bahwa Pertamina memberikan signature bonus yang tinggi ya, sehingga Blok Rokan itu bisa kembali ya. Nah, itu di sini keberpihakan pemerintah sebenarnya ya. Dengan ada pengeluaran ini lumayan ini ya, sekitar 11 triliunan. Nah, kemudian ada juga faktor ya, produksi migas yang di hulu diharapkan itu diserap oleh Pertamina untuk diolah di kilang-kilang Pertamina ya. Nah, diolah di kilang-kilang Pertamina. Nah, minyak itu ada di Blok Rokan ya, kemudian Blok Cepu ya, Banyu Urip ya. Namun di Blok Rokan saat ini operatornya adalah Chevron. Kemudian di Blok Cepu operatornya itu ExxonMobil. Ya, di situ.
Nah, mereka memakai skema PSC namanya, ya, Production Sharing Contract, yang di situ ada pembagiannya, ya, ada namanya ketika revenue dikurangi dengan cost recovery, ya, dikurangi dengan pajak-pajak, nah, kemudian namanya net profit. Nah, net profit itu dibagi, equity to be split. Biasanya kalau minyak itu 15 untuk kontraktornya, 85 untuk pemerintah gitu. Nah, Indonesian crude price, ya, itu ternyata lebih tinggi daripada harga rata-rata dunia. Jadi kalau misalnya produksi di Blok Rokan Chevron, ya, produksi sekian barrel per hari misalnya, 170.000 barrel per hari misalnya, ya. Kemudian ICP-nya lebih tinggi daripada diekspor, ya, diekspor. Nah, memang itu minyak itu akan diserap oleh Pertamina, tapi Pertamina itu belinya kemahalan. Nah, akibat kemahalan itu ada beban kemahalan di situ. Nah, beban kemahalan di situ akan berdampak kepada ongkos produksi kilang. Nah, ongkos produksi kilang, ya, berdampak kepada harga jual kepada rakyat. Nah, disinilah letak sebenarnya simulasi. Kemudian direksi sendiri atau Pertamina sendiri semestinya harus menempatkan prioritas. Kalau kilang-kilangnya harga HPP-nya, harga pokok produksinya itu mahal, ya tentunya dijual ke rakyat mahal. Padahal harga minyak di luar murah. Kan begitu. Tapi itu terlepas dari kondisi itu, ya, Pertamina disuruh menyerap produksi yang ada di sini dengan catatan ICP-nya tinggi. Nah, ICP tinggi dimasukkan, berarti Pertamina beli mahal nih, ya, beli mahal dari crude duri maupun crude cepu gitu. Nah, tetapi si kontraktor dan pemerintah akan mendapatkan dana uang yang tinggi, ya, karena belinya mahal, Pertamina beli mahal. Nah, jadi revenue-nya besar, ya kan? Nah, sehingga net profitnya besar. Splitnya yang ke pemerintah jadi besar, yang ke kontraktor juga lebih besar. Di sini kelihatan berarti pemerintah, ya, memberikan kontribusi kepada pemerintah, ya, juga kepada kontraktor asing tadi, ya kan, disuruh menyerap produksi itu untuk diolah ke kilangnya, ya, karena kalau diimpor itu lebih murah. Nah, itu berarti menjadi beban keuangan Pertamina di situ, ya. Saya udah hitung-hitung catatan saya, ya, dengan asumsi-asumsi yang ada itu bisa beban kemahalan itu bisa mencapai 9 triliunan, 9,2 triliunan, ya. Belum lagi ada program pemerintah, ya, program pemerintah dalam bentuk subsidi, ya, dan kompensasi baik BBM maupun LPG yang 3 kilo, ya. Nah, di situ Pertamina punya piutang, ya, kepada pemerintah. Totalnya, ya, sejak April 2017 itu sekitar 109 triliun. Nah, ini kan pemerintah bayarnya kapan kan tergantung dari APBN nih, iya kan? Apalagi di masa COVID ini, berarti kan tidak bisa diharap. Maka terjadilah bleeding terhadap cash flow Pertamina. Belum lagi PSO, ya, Public Service Obligation. Jadi pemerintah mempunyai program, ya, yang harus dijalankan oleh pemerintah, oleh Pertamina. Contohnya apa? Misalnya BBM satu harga. Nah, di situ ada Pertamina terjadi cash out, ya, cash out yang. Kemudian over kuota LPG misalnya. Kemudian ada juga pembangunan rumah sakit COVID-19. Ada juga di situ, ya, bantuan dari Pertamina, ya. Ada lagi akuisisi blok migas yang punya Perancis itu, ya, di Afrika, ya. Nah,
sesuai Undang-Undang BUMN, kalau ada PSO, ya, maka harus ditanggung oleh APBN. Itu Undang-Undang BUMN kan gitu ya. Nah, disinilah harus lobby lah kira-kira gitu, direksinya melobi Menteri Keuangan, ya kan, tolonglah ya mungkin bayarnya nggak sekaligus, cicil lah gitu kan. Anggap aja itu sebagai stimulus ekonomi. Karena apa? Pertamina kondisi picture atau gambaran kinerja keuangannya itu sangat buruk, ya, akibat dari faktor-faktor tadi. Nah, dari 4 yang menjadi beban tadi, ya, saya hitung-hitung itu sekitar 23,5 triliun. Kalau ini di-solve, ya, Pertamina dapatkan ini 23,5 triliun, ya, kecuali yang masalah subsidi dan kompensasi tadi, ya, kita nggak tahu angkanya berapa sekarang, kewajiban pemerintah atau APBN membayar itu, ya, itu tanpa itu. Jadi Pertamina itu bisa mendapatkan 23,5 triliun, Pak. Ya. Jadi semestinya Pertamina itu tidak rugi 11,3 triliun. Pertamina itu posisinya harusnya untung 12,2 triliun. Semestinya. Ya. Jadi kalau tadi faktor-faktor tadi diambil, ya, misalnya nesik nocur bonus jangan dibayar dulu gitu, ya. Kemudian ICP tadi jangan pakai ICP yang kemahalan banget sampai $8 per barrel mahalnya itu, iya kan? Ada yang $11 per barrel gitu loh, karena pakai formula tadi. Sedangkan minyak di luar murah. Ini gimana ini kan gitu kan? Ya Pertamina jadi serba salah kan gitu, ya, serba salah. Sementara kilang mesti diisi sama minyak mentah oleh crude. Nah, crude-nya itu tolong diseraplah dari produksi kita. Supaya apa? Supaya yang di hulu tuh industri nggak mati. Ya kan? Kalau Chevron produksi misalnya, ya, dilempar keluar, diekspor, harga rendah. Ya kan? Akibatnya apa? Ya dia kelepek-kelepek. Sama juga di Cepu gitu juga, ya. Bahkan Cepu itu sampai produksi 200 ribuan, ya, 200.000 sampai 210.000 barrel, ya. Bayangin itu diserap Pertamina dan kemahalan harganya, jadi bebannya itu jadi mahal, ya. Nah, ini hal-hal inilah yang saya lihat, ya, itu menjadikan Pertamina karena tidak mampu melakukan merilis beban tadi, ya, sehingga ketika BBM murah, ya, itu tidak diturunkan, Pak. Ya, bahkan, waduh, kita sedih juga. Rakyat dalam keadaan COVID, ya, banyak yang ini bahkan diperkirakan kuartal ketiga ini udah mencapai resesi. Resesi itu artinya apa? Banyak pengangguran, banyak yang PHK, ya, ekonomi tidak jalan. Akibat dari 4 tadi yang tidak bisa dirilis pressure menyebabkan kerugian tadi, maka Pertamina tetap menjaga harga BBM itu mahal, ya. Yang kena tetapnya rakyat. Nah, kalau begitu berarti untung dong Pertamina di sini, gitu loh. Akibat di luar jual 5.000, kita masih 10.000 gitu kan, ya. Nah, ini dihitung-hitung, ya. Itu 2 bulan terakhir itu minimal Pertamina tuh untung 20 triliun. Minimal, ya, minimal 20 triliun. Nah, sekarang kalau dia ada rugi 11,3 triliun, artinya masih ada untung sekitar 8 triliunan. Nah, sekarang tingginya harga BBM ini, ya, itu berapa sih sebenarnya keuntungan Pertamina? Jadi rakyat, konsumen kita mensubsidi Pertamina kan, tapi sudah disubsidi pun masih rugi, Pak. 11,3 triliun. Ini agak aneh menurut saya, ya. Saya nggak bisa, hitung-hitungan saya itu kok nggak masuk nih.